Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Mareta Anggraini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul via Zoom dalam rangka mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat. Oke, langsung saja. Pada kali ini saya akan membahas tentang School Organization Support, di mana School Organization Support ini dukungan organisasi sekolah. Nah, dapat kita lihat bahwa definisi organisasi sekolah itu adalah sistem yang bergerak dan berperan dalam merumuskan tujuan pendewasaan manusia sebagai makhluk sosial agar mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, menurut James De Point, organization is the form everyday human association from the attainment of common purpose and organization as a cooperative activities of two or more persons. Yang dapat kita simpulkan bahwa organisasi itu adalah sebuah bentuk atau sistem yang terdiri dari sekelompok manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, sekolah itu dikatakan organisasi karena sekolah didirikan untuk mencapai tujuan bersama, khususnya di bidang pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa sekolah itu kan tujuannya ialah memberikan ilmu atau menjadi suatu wadah atau tempat yang menampung begitu banyak siswa, di mana di dalamnya itu ada kepala sekolah, guru, dan staf-stafnya, di mana mereka itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mengajarkan sesuatu hal kepada siswa agar menjadi seseorang yang bermanfaat atau berguna dalam masyarakat. Next. Nah, yang kedua itu ada bentuk organisasi sekolah. Nah, bentuk-bentuk organisasi sekolah itu ada 4. Yang pertama itu organisasi lini atau line organization. Dalam tipe ini, semua hak dan kekuasaan itu berada pada pimpinan tertinggi. Personal yang lain itu disebut bawahan. Tidak mempunyai hak dan kekuasaan sekecil apapun karena yang berkedudukan sebagai pelaksana tugas dari atasan. Nah, organization lain ini bisa kita sebut sebagai kepala sekolah atau yang punya yayasan sekolah. Nah, kemudian yang kedua itu ada organisasi staff atau staff organization. Dalam tipe ini, semua hak, kekuasaan, dan tanggung jawab itu dibagi habis pada unit kerja yang ada secara bertingkat. Contohnya seperti guru, kepala sekolah, yang dalam hal ini membagikan tanggung jawab masing-masing kepada guru sebagai pengajar atau wali kelas. Nah, kemudian itu yang ketiga ada bentuk gabungan. Berarti dia tuh antara line organization, staff organization. Kemudian fungsional. Nah, organisasi fungsional ini yaitu pembagian hak dan kekuasaan itu dilakukan berdasarkan beban oleh unit kerja dan terbatas pada tugas-tugas yang memerlukan keahlian khusus, seperti staff-staffnya. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada karakteristik organisasi. Nah, karakteristik organisasi itu menurut Edmonds, secara sederhana itu merujuk kepada 5 karakteristik. Yang pertama itu adalah harapan tinggi dari keefektifan pengajaran, di mana guru itu mempunyai harapan
bahwa apa yang telah ia ajarkan itu dapat diserap oleh muridnya dan dapat dilaksanakan atau dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, dan mengambil nilai-nilai atau makna-makna yang baik untuk bisa diaplikasikan dalam masyarakat. Kemudian itu kepemimpinan instruksional yang kuat oleh kepala sekolah, di mana kepala sekolah ini memimpin dan memberikan arahan-arahan kepada guru dan staf-stafnya. Kemudian melaksanakan kegiatan administrasi dan berorientasi kerja sekolah. Selanjutnya, pemantauan atas kemajuan belajar peserta didik yang menggambarkan bahwa pendekatan profesional, proses internal, itu merupakan ukuran keefektifan para proses pengelolaan semua program sekolah dengan baik dan benar. Nah, kemudian ada faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun organisasi, yaitu tingkatan sekolah atau SD, tingkatan lanjutan tingkat pertama SLTP atau disingkat SLTP, kemudian sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA, perguruan tinggi. Nah, itu kita harus mengetahui atau mempertimbangkan dalam menyusun suatu organisasi. Seperti misalkan dalam tingkatan SD itu seperti apa, tingkatan SLTP dan SLTA itu harus kita pertimbangkan dan kita cari tahu bagaimana sih karakter-karakter anak-anaknya atau organisasi apa sebenarnya yang cocok untuk anak-anak dalam meningkatkan kreativitas mereka. Kemudian jenis sekolah, kita juga harus memperhatikan berdasarkan jenis sekolahnya, besar kecilnya sekolah tersebut, dan letak atau lingkungan sekolahnya. Oke, next. Nah, ada pun di sini contoh kasus, di mana bagaimana kalian menghadapi atau sikap kalian jika ada permasalahan, seperti ada kesenggangan antara pengurus A dan pengurus B. Hal ini dikarenakan si A dan si B itu mempunyai masalah pribadi yang tidak ada hubungannya dengan organisasi, tetapi mereka membawa-bawa masalah tersebut saat berkumpul bersama organisasi, sehingga timbul konflik. Apa dampaknya dari organisasi dalam organisasi tersebut dan seperti apakah solusinya? Nah, ketika kita dihadapkan dengan masalah seperti ini, solusi yang harus kita lakukan yaitu kita harus mencari tahu dulu, ini kan bukan masalah dalam organisasi, tetapi masalah pribadi yang mereka bawa-bawa, sehingga dalam organisasi tersebut mereka nggak bisa akur. Nah, solusinya itu adalah meminimalisir masalah atau konflik, yaitu dengan cara melakukan sistem pengorganisasian yang baik. Atau kita tuh cari tahu dulu, misalkan nih, mereka punya masalah pribadi, berarti yang berhak atau yang wajib itu melakukan memberikan solusi, yaitu kepala sekolah. Mungkin diadakan musyawarah untuk mereka dan dicari tahu apa sih masalahnya, masalah pribadi kan, bukan masalah organisasi. Nah, berarti kepala sekolah ini itu menjadi penengah antara pihak A dan B. Kemudian itu harus kita juga harus memperinci seluruh pekerjaan, kalau misalkan dalam organisasi ya, memperinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi, karena organisasi itu dibentuk berdasarkan suatu tujuan. Misalkan mereka membawa-bawa atau mereka tidak mengaku bahwa mereka tuh mempunyai masalah pribadi, melainkan ini masalah organisasi. Nah, kalau misalkan masalah organisasi, berarti kita beritahu kepada mereka bahwa apa sih sebenarnya yang mereka inginkan atau tujuan mereka dalam membangun sebuah organisasi ini. Kemudian itu kita juga membagi pekerjaan itu ke dalam aktivitas-aktivitas dalam organisasi tersebut. Misalkan nih, si A itu dalam organisasi tersebut sebagai apa, dan si B itu sebagai apa.
Dan kita juga harus memperjelas sehingga tidak ada kesalahpahaman di antara mereka. Nah, kesimpulan dan saran bahwa tidak semua konflik itu merugikan organisasi. Konflik yang ditata dan dikendalikan dengan baik itu dapat berujung pada keuntungan organisasi tersebut sebagai suatu kesatuan. Sebaliknya, apabila konflik tidak ditangani, dapat merugikan kepentingan organisasi. Yang disarankan itu menanggapi konflik dengan kepala dingin, jangan emosi. Kemudian meminimalisir ego pada sifat alami diri sendiri saat sedang ada dalam kelompok, kemudian mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau kepentingan sendiri, dan yang terakhir itu memotivasi rekan atau bawahan dengan apresiasi secara benar, karena dukungan itu sangatlah penting dalam menyelesaikan sebuah masalah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.